Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati dan para pemirsa kalian, perkenalkan saya Awan Santosa, co-founder Sekolah Pasar dan juga peneliti di Moberto Institute dan juga di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dan sehari-hari ngajar di Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Hari ini saya akan berbagi diskusi dengan teman-teman terkait dengan topik pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Desa itu adalah aset bangsa. Hampir semua kekayaan kita ada di desa, sumber daya alam, mineral, hutan, kebun, air, tambang, itu semua ada di desa. Cuma yang menjadi tantangan kita, ada persoalan kita hari ini adalah juga ternyata kalau bicara tentang kemiskinan dan juga berbagai kondisi kekurang kesetaraan lainnya juga ternyata sebagian masih dihadapi oleh saudara kita di desa. Kita tahu bahwa ada sebagian saudara kita yang tidak bisa lagi untuk beraktivitas di desa sehingga kemudian harus pergi keluar desa, baik ke kota besar maupun juga ke luar negeri, dan ada banyak kasus peristiwa di situ. Sehingga saya kira desa menjadi sangat penting untuk kita lihat, perhatikan, dan kita bangun, kembangkan. Dan salah satu hal yang menjadi kunci adalah sumber daya manusia. Kita tahu bahwa banyak sumber daya manusia di desa yang sudah berhasil mengakses pendidikan yang baik di kota-kota yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Cuma memang salah satu persoalannya adalah banyak dari saudara-saudara kita yang awalnya berasal dari desa, ketika menempuh pendidikan tinggi kemudian bukan kembali pulang ke desa untuk membangun desa, tapi menjadi bagian dari aktivitas baik itu bisnis, korporasi, atau mungkin juga government di luar desa. Dan ini saya kira menjadi hal yang harus kita perhatikan dan harus kita cari solusinya bagaimana untuk supaya desa tidak kekurangan sumber daya manusia yang handal yang bisa dipakai untuk membangun dan mengembangkan desanya. Nah, salah satu yang kita coba tawarkan sejak dari tahun 2013 2014 adalah konsep yang kita sebut sebagai perguruan tinggi desa. Ya, kita tahu bahwa desa sudah memiliki dokumen perencanaan yang baik, rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya, desa juga sudah punya berbagai peranata politik dan pemerintahan seperti yang juga ada di kota, seperti Badan Permusyawaratan Desa, termasuk juga penganggaran juga sudah semakin dialokasikan banyak di desa melalui dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Tapi kalau terkait dengan adakah tempat di mana terjadi proses reproduksi pengetahuan, kemudian juga teknologi, terutama yang secara lokal genuine itu dikembangkan oleh desa, apa yang kita kenal sebagai pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sehingga bisa kita sebut sebagai pabrik pengetahuan desa, itu nampaknya belum secara sungguh-sungguh digarap dan dikembangkan oleh desa dan berbagai pihak yang selama ini concern di dalamnya. Nah, sehingga perguruan tinggi desa atau PTDes ini harapannya akan menjadi tempat bersemainya, berkembangnya berbagai kapasitas, kemampuan, baik itu sumber daya manusia, teknologi, dan juga berbagai inovasi yang ada di desa, sehingga bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merintis atau mengembangkan perguruan tinggi desa atau PTDes ini. Nah, tentu diperlukan peran serta dari perguruan tinggi, karena miniatur yang mau direplikasi dalam konteks perguruan tinggi desa atau PTDes itu adalah perguruan tinggi itu sendiri yang memang sudah punya banyak desain, punya banyak program intervensi sampai ke desa, tapi sayangnya belum bisa secara utuh menyeluruh mendorong supaya terjadi transformasi desa, bahkan sampai ke mereka punya
lembaga untuk mereproduksi pengetahuan itu secara mandiri dan secara kolektif berdasarkan sumber daya manusia yang ada di desa. Nah, sehingga kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka untuk mengembangkan PTDes ini. Nah, sehingga PTDes ini akan berjalan dengan satu desain seperti juga perguruan tinggi pada umumnya, hanya saja dia dikembangkan di level mikro desa, mulai dari ada kurikulumnya, ada metode pembelajarannya, ada pengajarnya, ada peserta ajarnya, ada teknologi pembelajarannya, dan infrastruktur dan berbagai perangkat-perangkat infrastruktur lainnya. Nah, ini untuk secara praktisnya bisa dikembangkan melalui berbagai varian. Inisiatif teman-teman yang selama ini sudah berlangsung dengan baik, misalnya dalam konteks bagaimana merekrut kader-kader muda di desa supaya bisa melihat dan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Misalnya manifestasi dari perguruan tinggi desa atau PTDes dalam konteks mengembangkan ekonomi desa berbasis sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya inisiatif sekolah hijau yang ada di Desa Ngelanggeran, ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi, ada juga di Solok Selatan dan berbagai tempat lain. Itu menjadi salah satu model bagaimana pabrik pengetahuan dikembangkan melalui template yang disebut sebagai sekolah hijau. Ada juga inisiatif teman-teman yang lain itu mengembangkan pasar, yang salah satu lokasinya ada juga di desa, pasar desa. Ada sekolah pasar yang digerakkan oleh teman-teman juga di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, di Mubiarto Institute, dan melibatkan banyak pihak yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Itu yang mengembangkan satu model bagaimana pedagang-pedagang pasar yang juga lokasinya ada di desa, pasar desa, itu bisa meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, terkait dengan display, kemudian juga pemasaran, termasuk juga mengenalkan tentang sistem online, termasuk juga bagaimana mencatat transaksi-transaksi yang selama ini mungkin masih diabaikan, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lain yang harapannya pasarnya pasar desa, tapi sumber daya manusianya tidak kalah dengan sumber daya manusia yang ada di luar desa, karena memang sumber daya itu kebanyakan ada di desa, sehingga potensi besar kalau nanti diintervensi dengan sumber daya manusia yang lebih oke lagi. Termasuk juga dengan mengembangkan platform-platform yang selama ini bisa dipakai, diakses gitu. Ini teman-teman juga sedang menyiapkan platform yang dinamai Pasar, yang akan menjadi media belajar baik secara online bagi para pedagang pasar, termasuk juga yang ada di desa, yang ketika mereka belajar mandiri secara online melalui fitur materi-materi di video konten yang ada di aplikasi itu, dan ketika mereka mengalami kesulitan atau perlu dukungan lanjut untuk proses belajar supaya lebih bisa menerapkan apa yang sudah dilihatnya atau dipelajarinya, maka di aplikasi Sepasar bisa tinggal klik fitur untuk minta bantuan, dan insya Allah nanti relawan-relawan yang berasal dari anak-anak muda milenial yang ada di kampus-kampus, termasuk juga yang umumnya atau utamanya berasal dari desa, itu bisa sigap untuk bisa memberikan dukungan dari keilmuan mereka, ya, bidang studi mereka untuk bisa diaplikasikan bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pedagang pasar, termasuk ada yang di desa. Jadi berbagai inisiatif itu akan menjadi, ya, pilar utama bagi bagaimana desa ke depan bisa mengelola sumber daya alamnya, mengelola anggarannya, mengelola berbagai infrastruktur yang sudah dibangun dengan baik oleh berbagai pihak, termasuk juga pemerintah,
Sehingga dengan satu kata kunci sumber daya manusia melalui berbagai instrumen-instrumen yang kita sebut sebagai pabrik pengetahuan, tempat untuk mereproduksi berbagai pengetahuan tradisional, kearifan lokal, kemudian juga berbagai teknologi-teknologi tepat guna yang selama ini sudah diterapkan oleh masyarakat, cuma perlu sentuhan pengembangan, termasuk kaitannya dengan teknologi digital, pemanfaatan teknologi informasi dan berbagai prasarana pendukung lainnya, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita diharuskan untuk menjaga jarak, physical distancing, social distancing, maka penggunaan teknologi digital, platform online itu menjadi satu keniscayaan. Dan insya Allah desa dengan berbagai instrumen yang sudah dikembangkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Ubiar Institute, termasuk juga oleh Universitas Mercubuana Yogyakarta dan pihak-pihak lain akan bisa mendapatkan manfaat dari berbagai inisiatif itu. Nah, sehingga pendidikan itu menjadi kunci bagi kemajuan desa. Oleh karena itu instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa melalui pendidikan itu perlu dijadikan sebagai prioritas. Dan kami mengusulkan kepada pemerintah, Bapak Ibu yang pemangku kebijakan yang kebetulan melihat konten video ini, saya kira setelah punya RPJMdes, setelah punya APBdes, ya, setelah punya Badan Permusyawaratan Desa dan berbagai peranata-peranata sosial, politik, ekonomi lainnya, maka sudah saatnya desa juga punya perguruan tinggi desa atau PTDes. Karena nasib dan masa depan desa itu akan diatur dan ditentukan sendiri oleh desa, tentu berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di sekitar desa. Dan mudah-mudahan dengan begitu cita-cita desa untuk mendorong terwujudnya kemakmuran bagi semua masyarakat, kemakmuran bersama sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi amanat konstitusi kita bisa dijalankan dengan upaya untuk mengembangkan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan demokratisasi, baik demokratisasi intelektual, termasuk juga demokratisasi ilmu pengetahuan dan juga demokratisasi teknologi. Ya, insya Allah dengan begitu maka desa ke depan betul-betul akan menjadi kancah inovasi, kancah pengembangan untuk berbagai upaya-upaya menuju Indonesia yang lebih maju, berdaulat dan juga sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari diskusi. Tentu setelah ini akan perlu banyak diskusi dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tentang bagaimana mengembangkan instrumen-instrumen pendidikan alternatif atau popular education khususnya bagi masyarakat desa yang lebih sistematis, lebih terstruktur, dan lebih masif bisa dikembangkan di banyak desa di seluruh Indonesia. Saya kira upaya-upaya yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa diterapkan di banyak desa yang ada di Indonesia. Dan untuk melakukan itu, insya Allah kami siap berkolaborasi, bersinergi, kerjasama dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, baik lewat Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, UGM, Ubiar Institute, maupun juga di Universitas Mercubuana Yogyakarta, tempat saya mengajar sehari-harinya. Insya Allah dengan begitu kita bisa merealisasikan ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan dan kita semua. Salam sehat, tetap semangat dan tetap bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.